Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita di hari ini dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024 bersama dengan saya Pendeta Linda Mende ST. Saudara-saudaraku, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan kita. Dan saat ini mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari kita meminta tuntunan Roh Kudus menuntun kita di dalam doa kita. Segala pujian, syukur, sembah, dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Di mana hari ini kami bersyukur berterima kasih karena Engkau menganugerahkan lagi kami nafas kehidupan, hari baru kesempatan bagi kami untuk menikmati waktu dan kesempatan yang indah ini. Di saat ini Tuhan mengawali berbagai tugas, tanggung jawab, aktivitas kami, kerja kami di sepanjang hari ini. Kami rindu untuk membangun persekutuan dengan-Mu. Oleh karena itu Bapa, dalam kesempatan ini anugerahkanlah hikmat bagi kami, agar supaya ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, firman ini akan terus menuntun dan menjaga akan kehidupan kami, bahkan akan menjadi pedoman dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca di saat ini dalam Ulangan pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-14b. Sekali lagi kita akan membaca firman Tuhan dalam Ulangan pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-14b. Baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Demikian firman Tuhan. Ada salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema perenungan kita di saat ini yakni jangan memeras saudara dan orang asing. Nah, saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, masyarakat Israel tidak murni lagi hanya dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, melainkan tercampur dengan bangsa-bangsa lain yang juga ikut tinggal bersama-sama di Israel. Orang asing juga tinggal bersama di rumah-rumah orang Israel, sehingga dalam dunia pekerjaan seperti menanam dan menuai gandum, atau bekerja di perkebunan anggur dan menggembala, tidak semuanya lagi mereka adalah orang Israel asli, tetapi juga berada dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, luar biasanya Musa, meskipun ia tidak masuk dalam atau masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, dan menyaksikan bagaimana kehidupan sosial, politik bangsa Israel di sana, tetapi Musa telah menyampaikan aturan-aturan yang harus ditaati, harus dituruti, harus dilakukan oleh bangsa Israel. Musa tidak membeda-bedakan orang asing dan penduduk asli orang Israel, atau bagaimana sebuah kaum keluarga yang punya ikatan darah dan orang asing yang harus diperlakukan adil dan manusiawi. Nah, saudara-saudaraku, bacaan kita saat ini dalam Ulangan pasal 24 ayat yang ke-14 di sini berkata, janganlah engkau memeras pekerjaan harian yang miskin dan menderita, baik saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Para tuan diperintahkan untuk bersikap adil kepada pekerja-pekerja mereka yang miskin. Mereka tidak boleh memeras para pekerja itu dengan terlalu membebani pekerjaan mereka, dengan memberi mereka hardikan-hardikan yang tidak sepatutnya dan tidak masuk akal, atau dengan menahan tunjangan atau upah yang semestinya. Saudara-saudaraku, seorang pekerja kendati merupakan seorang asing bagi seluruh rakyat Israel, tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena sesuai mau kita. Alasan Musa ada di dalam ayatnya yang ke-18.
Sebab engkau pun dahulu budak di negeri di mana engkau adalah orang asing. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita di masa ini hidup bermasyarakat dan berjemaat di negara Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, bahasa, tradisi yang ada, maka kita dihentar untuk senantiasa menghargai satu sama. Di hadapan Tuhan Allah, kita semua sama, tidak ada perbedaan, karena semuanya adalah ciptaan yang begitu mulia. Oleh karena itu, mari kita saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Bahkan firman Tuhan katakan, jangan memeras siapapun, apakah keluarga kita, pendatang, dan latar belakang apapun yang berbeda. Misalnya dari ekonomi, pendidikan, apalagi dalam pekerjaan buruh-buruh harian, dan orang-orang yang tidak berdaya. Jangan senantiasa kita memeras akan kehidupan mereka, bahkan jangan senantiasa kita menahan apa yang menjadi upah mereka. Terpujilah Kristus. Amin. Firman. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang begitu baik, kami bersyukur karena firman boleh menguatkan kami. Firman boleh menyadarkan kami bahwa di mata Tuhan kami adalah sama. Kami manusia yang begitu dikasihinya. Sehingga lewat Musa kami belajar di mana kami harus taat pada aturan untuk hidup adil dan hidup manusiawi. Kami harus memerhatikan sesama kami manusia. Kami harus berlaku adil dalam segala hal. Tuhan Yesus Allah Bapa yang begitu baik, Kau memberkati kami semua yang boleh mengikuti akan renungan harian keluarga ini. Kau jaga lindungi kami, anugerahkan kesehatan, kekuatan bagi kami, kemampuan bagi kami menjalani dan melakukan berbagai tugas kerja tanggung jawab aktivitas yang ada. Bahkan dalam kehidupan kami sebagai gerejamu, Gereja Masehi Injili di Minahasa, Jemaat Gemi Maranatha Selatan, diberkati Tuhan. Para pelayan khusus, bahkan pula di tengah-tengah kehidupan jemaat, komisi-komisi kerja, komisi-komisi BIPRA, bahkan seluruh anggota jemaat yang ada, diberkati Tuhan. Kami semua dalam kebersamaan, dalam pertumbuhan iman, dalam kerja pelayanan yang ada di gerejamu ini. Mampukan kami untuk melayani dengan tulus ikhlas dan memiliki hati sebagai hamba. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, Bapa yang begitu baik. Kau memberkati juga saudara-saudara kami yang mungkin juga dalam pergumulan sakit. Jamah dan lawatlah mereka, pulihkanlah mereka semua. Bagi kami semua yang mengikuti renungan harian keluarga ini, tapi dalam kelemahan iman, Tuhan hadir, Tuhan kuatkan, dan Tuhan pulihkan kehidupan kami, dan kami terus memiliki pengharapan di dalam kasih. Tuhan Allah Bapa kami berdoa juga untuk segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kiranya penjagaan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan akan menyertai setiap langkah kaki kami, kemanapun kami pergi dan berada, apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan. Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang hendak kami bawa di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, mengucap syukur permohonan kepada. Saudara-saudaraku, demikianlah perenungan harian keluarga di hari ini. Senantiasa firman ini akan terus menguatkan kita, membimbing kita, menuntun kita untuk hidup di dalam Tuhan, hidup menjadi berkat bagi sesama kita. Dan tentunya jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share akan setiap video-video yang ada di channel YouTube kami, Jemaat Gemi Maranatha Selatan, sehingga semakin banyak orang yang akan terberkati lewat channel YouTube kami. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.